Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan lewat renungan pagi saat pagi hari ini. Namun sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, bersyukur buat kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami, kasih setiamu yang tidak pernah habis, yang selalu baru bagi kami. Saat pagi hari ini Bapa, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melakukan banyak hal, terlebih dahulu kami mau mendasari setiap hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau membuka hati buat firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 8 ayat 22 sampai 23. Sekali lagi, Lukas 8 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Amin, puji Tuhan. Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri judul Bersama Tuhan. Sekali lagi, judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah Bersama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan murid-murid menyeberangi Danau Galilea yang besar bukan tanpa Yesus. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, justru Yesus yang mengajak mereka untuk menyeberangi danau, untuk bertolak, melakukan perjalanan ke seberang. Di dalam ayat 22 ada kalimat yang berbunyi, Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Dengan kata lain, Yesus yang punya inisiatif untuk melakukan perjalanan dengan murid-murid. Dan murid-murid saat itu taat. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, apa yang akan terjadi? Dari ayat-ayat ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, bersama Tuhan masalah juga bisa datang tiba-tiba. Ayat 23 dikatakan, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Ada kata sekonyong-konyong yang artinya tiba-tiba. Sekalipun kita berjalan bersama dengan Yesus, jangan kaget jikalau tiba-tiba saya dan saudara menghadapi masalah. Murid-murid tidak sendiri di dalam perahu di tengah Danau Galilea. Yesus ada bersama dengan murid-murid saat itu. Tapi toh badai itu pun bisa juga datang dengan tiba-tiba. Sekonyong-konyong dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita ada di hari ke-10 tahun 2022. Perjalanan kita masih panjang di depan sana. Sekalipun kita mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan, tapi itu bukan jaminan kalau perjalanan kita itu tanpa masalah. Ayub pernah berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Hidup ini penuh dengan pergumulan dan seringkali masalah datang tidak disangka-sangka. Ya, masalah datang dengan tiba-tiba, sekalipun mungkin saya dan saudara sudah belajar setia dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kita sudah melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita kerjakan. Jangan kaget jikalau di sepanjang tahun 2022 Tuhan izinkan masalah menghampiri kita. Entah itu mungkin di awal tahun, di pertengahan tahun, ataupun di akhir tahun. Seringkali Tuhan izinkan masalah datang di dalam kehidupan saya dan saudara
dengan tiba-tiba karena Tuhan ingin melihat sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan. Ayat 25 dikatakan, di manakah kepercayaanmu? Di tengah masalah yang Tuhan izinkan akan ataupun sedang kita alami, masihkah saya dan saudara percaya kepada Tuhan? Bersama Tuhan kita belajar yang kedua, bahwa Tuhan selalu siap menolong. Ayat 24 ada kalimat yang berbunyi, ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Badai boleh datang dengan tiba-tiba saat murid-murid bersama dengan Tuhan, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu siap untuk menolong. Ketika badai datang mengombang-ambing perahu dan air mulai masuk ke dalam perahu, Yesus sedang tertidur. Seolah-olah Yesus tidak peduli dengan apa yang dialami oleh para murid saat itu, tetapi sesungguhnya Dia adalah Allah yang peduli. Itu sebab Yesus bangun dan memberikan pertolongan saat murid-murid berseru memanggil nama Yesus. Demikian juga di tengah perjalanan kita menapaki tahun 2022, jika badai, masalah itu datang, ingat baik-baik, percayalah dengan sungguh bahwa Dia selalu siap untuk menolong. Kapanpun kita perlu, Dia ada. Panggil namanya yang ajaib dan berkuasa. Jangan bimbang, jangan ragu. Tangannya yang penuh kasih akan menolong saya dan saudara. Bersama Tuhan, masalah boleh datang tiba-tiba, tapi ingat bahwa Dia selalu siap menolong asal kita mau datang kepadanya dan kita mau berseru memanggil namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki Allah yang selalu siap untuk menolong setiap kehidupan kami ketika masalah pergumulan itu tiba-tiba menghampiri kehidupan kami, sekalipun kami sudah belajar untuk setia dalam mengiring dan melayani akan Engkau, menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Berkati kami semua, berkati kerohanian kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati pendidikan kami, berkati segala hal yang kami kerjakan. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.